Indonesia, negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam bahasa, budaya, dan keyakinan semua berpadu membentuk satu harmoni yang indah. Indonesia yang majemuk. Dalam keberagaman ini, kita memiliki satu pedoman yang menyatukan, Pancasila, bukan sekedar lambang negara, tetapi nilai yang hidup yang menuntun kita untuk saling menghormati, bergotong royong, dan menjaga persatuan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Naila Inaya Rahmania dengan nomor induk mahasiswa 2505421020. Saya dari kelas 1C, program studi administrasi bisnis Terapan, jurusan administrasi niaga. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Video ini tentu saja saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Roy Tutupoho, SH, SE, MSI. Sebagai generasi muda penerus bangsa, saya berkomitmen untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, perkataan, dan sikap, baik di rumah, di lingkungan kampus, maupun di masyarakat. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya tertulis dalam teks, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup beriman kepada Tuhan, menghargai sesama teman, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan bijak, serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang saling melengkapi, membentuk kepribadian bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Nilai Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berlandaskan iman, kemanusiaan, dan persatuan. Mari kita awali dari sila pertama, dasar dari seluruh sila lainnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap insan beriman memiliki caranya sendiri dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seorang muslim beribadah dengan khusyuk di masjid, menundukkan hati dan pikiran dalam doa, serta sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketenangan ibadahnya, tergambar nilai-nilai keimanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah wujud penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita untuk beriman sesuai agama masing-masing, serta menjalankan perintah Tuhan dengan tulus dan penuh rasa syukur. Sedangkan di gereja, umat Kristen berkumpul untuk berdoa dan memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Mereka menyalakan lilin sebagai simbol harapan dan cahaya iman yang menerangi kehidupan. Nilai-nilai inilah yang mencerminkan semangat ketuhanan yang Maha Esa, iman yang diwujudkan dalam kasih dan kebaikan terhadap sesama manusia. Lalu umat Buddha, mereka melaksanakan ibadah dengan penuh kedamaian dan ketenangan batin. Dalam setiap doa dan meditasi, mereka berupaya mencapai keseimbangan hati serta memupuk kasih sayang terhadap semua makhluk hidup.
Dari ajaran ini, kita belajar bahwa ketuhanan bukan hanya soal ritual, tapi juga tentang bagaimana manusia menjaga kedamaian dalam diri dan lingkungan sekitar. Sila pertama menuntun kita untuk hidup penuh cinta kasih, saling menghormati, dan tidak memaksakan keyakinan kepada siapapun. Dan selanjutnya adalah umat Hindu. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan dengan hati yang tulus, memanjatkan doa dan persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui upacara dan sesajen, mereka mengungkapkan rasa bakti, syukur, serta penghormatan terhadap alam semesta dan seluruh ciptaannya. Dari ajaran ini, kita diajarkan untuk selalu menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Penerapan sila pertama tidak hanya berbicara tentang keyakinan, tetapi juga tentang keseimbangan, penghormatan, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbeda keyakinan, semua agama mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan kebaikan. Ketika para tokoh agama berkumpul, saling berdoa menurut keyakinannya masing-masing, kita melihat betapa indahnya kerukunan yang lahir dari hati yang saling menghormati. Inilah makna terdalam dari ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan. Indonesia berdiri tegak karena rakyatnya menjunjung tinggi nilai toleransi dan hidup berdampingan dengan damai dan keberagaman. Setiap Jumat adalah hari yang penuh berkah, hari di mana umat beriman berlomba dalam kebaikan. Umat Islam berbagi setelah sholat Jumat, umat lain pun menebar kasih dengan caranya masing-masing. Semua berbeda dalam ibadah, tapi satu dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap menghormati sesama, terutama kepada orang yang lebih tua, juga merupakan wujud nyata dari nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika seorang murid menyalami gurunya dengan sopan, di sana tersimpan nilai kerendahan hati, rasa hormat, dan kasih sayang. Semua agama mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia, karena menghormati dan menghargai orang lain adalah bentuk nyata dari iman yang hidup dalam perbuatan, bukan hanya dalam ucapan. Lihatlah senyum tulus anak-anak bangsa. Mereka tumbuh tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang. Berangkat ya. Dadah. Selamat kelas agama ya. Belajar yang benar. Jadi kesimpulan dalam sila pertama ini ialah ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta hidup rukun dalam semangat toleransi dan persaudaraan. Dengan menghargai perbedaan, kita memperkuat persatuan. Dengan menebar kebaikan, kita memuliakan Tuhan. Karena sejatinya, pengamalan sila pertama bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang bagaimana kita membawa nilai-nilai keimanan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan kasih, hormat, dan kedamaian. Baik, selanjutnya adalah penerapan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi manusia berarti memiliki rasa peduli, saling menolong tanpa melihat siapa dan dari mana kita berasal. Saat seorang anak muda membantu seorang bapak tua menyeberang jalan, di sanalah nilai kemanusiaan hidup dalam tindakan kecil yang tulus. Ketika masyarakat bergotong royong menolong korban banjir, tanpa memandang suku, agama, atau status, itulah bukti bahwa semangat kemanusiaan menyatukan kita sebagai satu bangsa. Saat bencana tanah longsor melanda, kita lihat bagaimana tangan-tangan warga bersama relawan turun langsung, menolong, mengevakuasi, dan memberi semangat kepada yang tertimpa musibah. Bahkan ketika sebuah ambulans terjebak di jalan, orang-orang segera bergotong royong membuka jalan agar nyawa bisa terselamatkan. Semua itu adalah wujud nyata dari sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian emang suka ngasih makan rusa? Namanya siapa?
Dengan menyayangi hewan, kita belajar berperilaku adil dan beradab. Hewan juga makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan perlakukan dengan kasih sayang. Ada nggak kakaknya? Munduran lagi ya. Iya. Makasih. Beresin tumbuhan kan sayang ini. Di setiap aksi peduli, Pancasila hidup dan bernafas dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, jadi kesimpulan terhadap penerapan nilai-nilai sila Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah menegaskan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin melalui tindakan nyata saling peduli, tolong-menolong, dan gotong royong tanpa membedakan latar belakang. Kepedulian terhadap sesama, baik dalam situasi sehari-hari maupun saat bencana, merupakan wujud hidupnya sila kedua Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan berbuat baik secara tulus dan tanpa pamrih, kita menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar nilai yang dihafalkan, tetapi dijalankan dalam tindakan nyata yang memperkuat persatuan dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah penerapan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam video ini, warga Padukuhan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Mereka bahu-membahu membangun jalan demi kemajuan bersama. Inilah wujud nyata persatuan Indonesia ketika rakyat bersatu demi kepentingan bersama. Di Tanah Bugis, semangat gotong royong masih kuat terjaga. Warga bersama-sama memindahkan rumah panggung kayu, saling membantu tanpa pamrih. Perbedaan suku dan latar belakang tak menjadi penghalang untuk bersatu. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Setiap hari Senin, di lapangan sekolah dan kantor pemerintahan, bendera merah putih berkibar megah diiringi lagu Indonesia Raya. Semua berdiri tegap, menundukkan kepala penuh hormat kepada simbol bangsa. Upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan momen yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Di balik setiap kibaran merah putih, tersimpan semangat satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Kesimpulan dari penerapan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia terwujud melalui semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian antar sesama tanpa memandang perbedaan. Tindakan-tindakan sederhana seperti kerja bakti, membantu tetangga, berbagi di panti asuhan, hingga mengajar di pelosok negeri mencerminkan perpaduan nilai sila kedua kemanusiaan yang adil beradab dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dengan menjunjung rasa saling tolong-menolong dan persaudaraan, rakyat Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan yang lahir dari kepedulian dan semangat gotong royong. Selanjutnya ialah penerapan sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di negeri ini, suara rakyat adalah suara kebenaran. Dalam setiap pemilu, KPU menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan hak suaranya. Ini adalah bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi. Semangat demokrasi juga tampak dalam kehidupan sehari-hari.
saat berdiskusi, belajar, dan bekerja kelompok. Setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil bersama. Kita belajar mendengarkan, menghormati, dan mencari jalan tengah demi kebaikan bersama. Dari ruang KPU hingga ruang kelas, dari meja diskusi hingga meja kerja kelompok, selama kita mampu menghargai perbedaan, mendahulukan musyawarah, dan menjunjung keadilan, selama itu pula semangat sila keempat Pancasila akan terus menyala dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keempat, kesimpulan dari penerapan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan pentingnya peran rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan di Indonesia. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah musyawarah, kebijaksanaan, dan semangat demokrasi yang beradab. Melalui musyawarah, setiap warga negara diajak untuk menyampaikan pendapat dengan jujur dan terbuka, sekaligus menghargai pandangan orang lain. Dari desa hingga tingkat nasional, prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan rakyat yang berlandaskan kepada perwakilan rakyat. Kebijaksanaan menjadi penuntun agar keputusan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kemaslahatan bersama. Dalam penerapannya, sila keempat mengajarkan bahwa rakyat bukan sekedar penerima keputusan, tetapi juga bagian penting dalam menentukan arah bangsa. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tumbuh dalam suasana kekeluargaan, saling menghormati, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah penerapan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah suara rakyat Indonesia di depan gedung DPR. Penerapan sila kelima tampak ketika rakyat berani menyuarakan pendapat melalui demonstrasi dengan damai, menuntut keadilan bagi sesama. Ketika setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa membeda-bedakan, itulah wujud keadilan sosial. Saat masyarakat saling membantu yang membutuhkan dan pemerintah memberi pelayanan merata bagi seluruh rakyat, di sanalah nilai sisi kelima hidup. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan kehidupan yang sejahtera. Baik, jadi kesimpulan pada penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan setara dalam hak maupun kewajiban. Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang kesetaraan hukum, tetapi juga mengenai pemerataan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang. Nilai ini menuntun bangsa untuk menumbuhkan empati dan solidaritas terhadap sesama, karena kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai ketika setiap individu merasakan manfaat pembangunan secara merata. Penerapan sila kelima berarti memastikan bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat, memperoleh pendidikan, serta menikmati hasil kemajuan bangsa. Dengan menegakkan keadilan di berbagai aspek kehidupan, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang makmur, tetapi juga menjadi negara yang beradab dan manusiawi. Keadilan sosial menjadi puncak dari seluruh nilai Pancasila. Ketika seluruh rakyat hidup damai, saling menghormati, dan berjalan bersama menuju kesejahteraan rakyat. Baik, jadi itu saja penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di Indonesia. Semoga video ini dapat menyebarkan manfaat bagi banyak orang atau masyarakat luas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.